قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin masih ingat video dari Gus Miftah? Ya, berat banget ini bibir mau nyebut Gus tuh kaum muslimin. Mapot lambi ini nyebut Gus. Karena lihat kelakuannya si Miftah itu ya. Jadi mau nyebut Gus aja keberatan kaum muslimin. Kok kebagusan gitu loh kaum muslimin. Nyebut Gus itu kebagusan. Tapi kalau mau nyebut namanya juga kok lama-lama dirasakan kok ndak sopan ya. Apalagi nyebut Gondes. Ya sebenarnya gimana kaum muslimin ya? Ya karena nggak pantas saja disebut Gus. Jadi bibir ini ya berat lah mau nyebut Gus. Ya tapi karena memang sudah biasa disebut Gus ya kita panggil Gus juga nggak masalah lah ya. Ya masih ingat videonya Gus Miftah yang noyor-noyor kepala istrinya ya, yang kemudian menuai banyak kritikan. Tapi setelah menuai banyak kritikan, Gus Miftah ini bukannya memperbaiki, bukannya meminta maaf, memperbaiki diri ya, kemudian mengakui bahwa sikap yang seperti itu ya bukanlah sebuah sikap yang baik, tapi malah justru menunjukkan bahwa dirinya ini ya memang seperti itu. Ya saya biasa seperti ini. Ini candaan saya kepada istri, biasa seperti ini ya. Suami istri itu biasa bercanda. Memang iya, suami istri biasa bercanda kaum muslimin. Bahkan bukan hanya bercanda ya. Beranu-anu juga biasa. Ya tapi ya hal-hal yang seperti itu yang nggak pantas dilakukan oleh seorang yang katanya dai, ya katanya pendakwah. Ya karena adab dan akhlak itu ya harusnya dia sudah khatam lah. Belajar adab, akhlak itu seharusnya sudah khatam. Ya karena para ulama dahulu ya sebelum dia mempelajari ilmu-ilmu, cabang-cabang ilmu, ya maka yang dipelajari adab dulu. Kalau adabnya nggak bagus, ya gimana mau pelajari ilmu yang lain? Tapi kalau kita melihat Gus Miftah sudah dikritik bukannya memperbaiki diri, ya adabnya diperbaiki, malah membenarkan, malah diulangi lagi, dipamerkan di hadapan umum. Ini biasa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal yang seperti itu kaum muslimin, ya siapapun sebenarnya nggak terima kalau kepalanya digoyang-goyang, ditoyor-toyor seperti itu kaum muslimin. Karena itu bukan bentuk bercanda yang bagus. Bercanda itu bagus, tapi ada aturan main. Ada etika-etika yang perlu diperhatikan. Apakah itu melanggar syariat Islam? Apakah itu melanggar adat dan istiadat? Ya, apakah itu melanggar kebiasaan atau tidak? Ya, tapi yang seperti itu kan jelas melanggar etika, melanggar adat istiadat, dan secara syar'i pun itu bukan bentuk perlakuan yang baik kaum muslimin. Dan coba kaum muslimin, di sini ada video dari seorang ustadz salafi, Ustadz Ami Nurbaits hafizahullah taala, di mana di dalam video ini beliau membahas tentang hal-hal yang seperti itulah kaum muslimin ya, noyor-noyor kepala. Ketika ditinjau dengan syariat Islam, apakah yang seperti itu baik atau tidak kaum muslimin? Mungkin sebagian kita menganggap itu hal yang sepele, tapi di dalam syariat Islam tidak ada sesuatu yang sepele ya. Karena apa? Karena nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya ada hisabnya kaum muslimin. Lebih-lebih kalau sampai perkara itu ternyata menyelisihi sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita jangan main-main kaum muslimin. Jangan kita lihat perkaranya, tapi lihat siapa yang kita selisihi. Coba kita langsung saja simak videonya kaum muslimin. Ustadz, kita tahu bahwa Islam itu agama yang sempurna, mengatur seluruh lini kehidupan manusia. Nah, sebenarnya bagaimana Ustadz pandangan Islam terhadap perbuatan seseorang di hadapan publik atau mungkin perilaku seseorang di hadapan masyarakat? Karena ada pandangan Ustadz bahwa kita ini diberikan hak ataupun kebebasan di dalam bertindak, di dalam berbuat,
Walaupun mungkin dalam tanda kutip tadi selama kita tidak berbuat jahat kepada orang lain. Tapi kan Islam juga punya yang namanya mungkin etika, sopan santun, tata krama, yang tadi hubungannya dengan kehormatan seseorang. Nah, apakah hal-hal yang semacam itu diatur Ustaz, dalam Islam? Atau memang Islam punya prinsip, ya sudahlah, kamu silakan lakukan apapun yang kamu suka, selama kamu tidak zalim kepada orang, meskipun mungkin dalam tanda kutip orang akhirnya memandang ya agak sinis mungkin, atau mungkin pandangan yang kurang baik kepada kita. Apakah ada Ustaz dalam Islam semacam rambu ya, ataupun aturan, ataupun panduan nih buat seorang muslim dan muslimah mengenai tindakan yang kaitannya dengan etika dan sopan santun Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabi SAW pernah menyebutkan salah satu di antara pesan nubuah, pesan kenabian yang itu turun-temurun disampaikan oleh para nabi dari dulu sampai beliau alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Di antara yang diperoleh oleh manusia dari pernyataan an-nubuwah yang pertama kali mereka dapatkan adalah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu nggak punya rasa malu, silahkan lakukan sesukamu. Sehingga di sini mengajarkan kepada kita bahwa etika itu sangat diatur dalam ajaran para nabi. Tidak hanya Nabi Muhammad SAW, termasuk juga para nabi di masa silam. Karena itu kita bisa lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan adab kepada para nabi di masa silam, seperti kejadian yang bisa kita jumpai pada Nabi Musa alaihissalam ketika beliau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala saat dipanggil oleh Allah, ya Musa fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, lepaskan sandalmu, sesungguhnya engkau berada di tempat suci, yaitu Tuwa. Para ulama menyebutkan ini salah satu di antara adab seorang talibul ilmi. Allah ajarkan kepada Musa sebelum beliau menghadap Allah di lembah suci, yaitu Tuwa, Allah perintahkan beliau untuk melepas sandalnya. Dan ini salah satu bentuk sopan santun yang Allah ajarkan kepada Musa alaihissalatu wassalam. Demikian pula etika-etika di tempat yang lainnya. Dan seperti ini dalam Islam sangat dijaga. Sebagaimana norma yang ada di masyarakat juga sangat dijaga. Karena apa yang menjadi hal yang baik di masyarakat dan itu sejalan dengan naluri manusia, maka Islam akan menjaganya. Seperti sopan santun, kemudian bersikap ramah, bersikap baik kepada sesama, kemudian tidak uraan di hadapan orang lain. Itu dalam Islam sangat dijaga. Dan Nabi SAW juga mengajarkan akan hal ini. Ada banyak sekali dalil yang mengajarkan kepada kita untuk berbicara yang benar, bersikap yang benar. Seperti misalnya beliau SAW bersabda tentang masalah ngomong yang benar. Beliau SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan yang benar atau dia diam. Kemudian berkaitan dengan tindakan di depan umum. Jika dia seorang tokoh agama, ada syarat tambahan yang harus dilakukan. Karena ketika dia bicara agama, maka dia harus membangun kepercayaan status dia di hadapan masyarakat. Karena itu para ulama mensyaratkan orang yang diterima riwayatnya, diterima persaksiannya, haruslah orang yang adil. Orang yang adil itu artinya orang yang punya standar baik di hadapan masyarakat. Nah, di antara syarat adil sebagaimana disebutkan oleh Abu Bakar Al-Baqillani, kemudian juga dinyatakan oleh setelahnya adalah Al-Khatib Al-Baghdadi, kemudian setelahnya juga dinyatakan oleh Ibnu Salah, di antaranya harus selamat, harus bebas dari khawarimil muru'ah, perbuatan yang bisa mencacat kehormatan. Sehingga kalau ada orang yang dia berstatus sebagai tokoh masyarakat, ucapannya didengarin oleh masyarakat, dia seorang da'i atau menyampaikan masalah agama, dia punya tanggung jawab yang lebih ketat. Dia harus bisa menjaga khawarimul muru'ah, bagaimana agar dia tidak jatuh kehormatannya dengan melakukan tindakan yang tidak sopan di hadapan masyarakat. Karena itu bahkan dalam masalah pakaian saja, bukan masalah yang penting menutup aurat. Ada benar dan ada benar, kata orang Jawa ya. Benar itu artinya statusnya sah, benar itu artinya tepat posisinya. Sehingga dua hal ini perlu diperhatikan. Orang pakai pakaian singlet misalnya, kemudian dia naik mimbar, mungkin dia bisa mengatakan saya sudah menutup aurat. Dia pakai celana menutupi bagian pusar sampai lutut, menutup aurat. Tapi kalau dia cuma pakai katok kolor misalnya, celana kolor hanya sampai pusar sampai lutut, kemudian dia pakai singlet dan beralasan saya sudah menutup aurat,
alasan ini tidak bisa diterima. Anda menutup aurat tapi Anda tidak melakukan syarat sopan santun. Sehingga dalam posisi ini dia melakukan tindakan yang melanggar khawarim al-muru'ah. Maka tidak selayaknya untuk dilakukan. Dia misalnya berpenampilan tidak sopan di hadapan umum. Praktek seperti itu bisa jadi masuk melanggar muru'ah, melanggar kehormatan dia. Dan tidak selayaknya seorang pengemban agama yang dia berbicara masalah agama kemudian menjatuhkan dirinya dengan cara seperti ini. Baik Ustaz, ini mungkin yang lagi rame Ustaz ya, kaitannya dengan hal-hal yang seperti tadi itu. Ada video Ustaz menyebar di mana seorang suami itu ketika di hadapan publik, apa ya mungkin bahasanya, mentoyor gitu Ustaz ya, atau menghempaskan kepala istri atau menggoyang-goyangkan kepala istri. Dan sebagian masyarakat ataupun netizen menganggap aktivitas semacam ini tidak pantas untuk dilakukan karena dalam tanda kutip tadi Ustaz, kurang pas gitu ya Ustaz ya. Nah, apakah aktivitas semacam ini Ustaz itu bisa dibenarkan dari sisi Ustaz ya? Kalau tadi kan perspektif khawarim muru'ah gitu, yang membuat cacat kehormatan seseorang. Tapi bisa nggak ini kita tarik Ustaz ke arah ini bagian daripada interaksi suami istri di mana kita muamalah dengan istri dan terbiasa Ustaz bercanda gitu ya. Ya ini adalah bentuk keakraban kita dengan pasangan gitu. Apakah hal semacam ini sebenarnya sesuatu yang wajar atau apakah ini juga sebenarnya melewati batas interaksi? Menurut Ustaz gimana? Kita sepakat bahwa masyarakat itu punya standar dan mereka bisa menilai. Si A, si B, saya, dan siapapun yang merupakan unsur masyarakat, dia punya standar dan dia bisa menilai. Karena itu, ketika masyarakat menyebut ini hal yang buruk, berarti secara naluri manusia sehat, itu adalah sesuatu yang buruk. Pernah satu ketika ada jenazah yang lewat, lalu Rasulullah SAW mendengar para sahabat memberikan pujian. Ya Rasulullah, dia ini orang baik, orang seperti ini, orang seperti ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan wajabat, wajabat. Dia wajib, dia wajib, dia wajib. Lalu datang jenazah yang kedua. Kemudian para sahabat memberikan celaan. Wah, dia ini orang yang seperti ini, orang buruk dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan wajabat, wajabat. Setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, tadi datang jenazah pertama, Anda mengatakan wajabat. Datang jenazah kedua, Anda mengatakan wajabat. Apa yang terjadi? Kemudian Nabi SAW mengatakan, untuk jenazah yang pertama, kalian memujinya. Fawajabat lahul jannah. Maka wajib bagi dia untuk masuk surga. Kemudian jenazah yang kedua, kalian memberikan komentar tentang dia, komentar miring. Fawajabat lahun nar. Maka wajib baginya masuk neraka. Kata beliau, antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian adalah para saksi Allah di muka bumi. Artinya, penilaian masyarakat terhadap karakter seseorang, kepribadian seseorang, terhadap aktivitas seseorang, itu diakui. Sehingga masyarakat punya standar, ini orang baik, ini orang buruk, dengan melihat perilaku dia, dengan melihat perbuatan dia yang dilakukan di depan umum, atau juga perbuatan dia di belakang yang kemudian disaksikan oleh orang lain, mereka akan bisa menilai, ini perbuatan baik atau perbuatan buruk. Nah, praktek seperti tadi, jangankan dilakukan oleh seorang tokoh agama. Andaikan itu dilakukan oleh preman saja, kemudian dilakukan di tempat umum, semua orang akan mengatakan ini hal yang buruk. Coba siapa orang yang mau kepalanya ditoyor-toyor misalnya, dipegangi kemudian digoyang-goyang, ya. Tentu tidak akan ada orang yang mau. Mungkin kepala dia sendiri tidak akan mau diperlakukan seperti itu. Dan masyarakat paham ini bukan bukti kasih sayang. Itu bukti cara menyalurkan, mungkin saya boleh bilang gemes, tapi dengan cara yang salah, dengan cara yang keliru. Andaikan kepala dia diperlakukan seperti itu, dia pasti tidak akan bersedia. Bahkan Nabi SAW menjadikan ini sebagai standar iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak akan beriman sampai kalian memberikan sikap yang terbaik kepada saudaranya sebagaimana dia ingin disikapi yang sama. Kalau dia tidak mau disikapi seperti itu, maka jangan menyikapi orang lain seperti itu. Kalau dia ingin disikapi sopan oleh orang lain, maka bersikaplah sopan kepada orang lain. Kalau dia ingin disayang sama orang lain, maka bersikaplah sayang kepada orang lain. Dan demikian seterusnya. Jadinya kita melihat, kalau masyarakat menilai ini hal yang buruk, tentu orang akan mengatakan ini hal yang buruk. Dan Nabi SAW mengatakan berkaitan interaksi seorang suami kepada istrinya. Beliau mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi, wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik adalah orang yang memberikan sikap yang terbaik kepada keluarganya, kepada istrinya. Dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian dalam menyikapi keluargaku, dalam menyikapi istriku. Kenapa bersikap kepada istri itu dijadikan sebagai standar akhlak? Karena bersikap dengan istri itu orang nggak bisa jaim, nggak bisa menutupi image.
Kalau dengan orang lain mungkin dia bisa jaga image, dalam arti dia bisa jaga kepribadian dia, karakter dia, karena pertemuannya cuma sekali 2 kali. Tapi kalau dengan istri, terbuka semuanya. Dia sanggup bertahan berapa lama kalau kemudian bareng dengan istrinya, jaga image dengan istrinya. Mungkin dia nggak bisa tahan lama. Karena terus-terusan seperti itu. Akhirnya mau tidak mau pasti akan terbuka karakter aslinya di hadapan istrinya. Maka pada posisi itulah saat dia bersikap jahat kepada istrinya misalnya, bersikap kasar kepada istrinya, di depan umum berarti mungkin di belakang dia lebih hebat daripada itu. Karena di depan itu kan biasanya dia jaga image. Di belakang mungkin dia akan lebih hebat daripada itu. Makanya ini menggambarkan karakter seseorang terhadap keluarganya. Jika dia bersikap nggak sopan terhadap keluarganya, terhadap istrinya di depan umum, barangkali di belakang dia lebih hebat daripada itu. Baik Ustaz, kalau misalkan tadi ada perbedaan standar antara sesuatu yang dianggap wajar oleh masyarakat dengan sesuatu yang dianggap wajar oleh seseorang, mungkin menurut kita itu wajar Ustaz, tapi masyarakat menganggap lah itu kan kurang pantas, kurang wajar. Baik, kan ada jalur tengah yang namanya klarifikasi Ustaz ya. Artinya kita mengkomunikasikan, mencoba untuk menjelaskan dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa ya sebenarnya kita itu tidak ada maksud yang nggak baik. Kita nggak ada maksud melakukan hal-hal yang tadi dalam tanda kutip dianggap kurang pantas lah oleh masyarakat. Nah, bukankah ini bisa menjadi jalan keluar Ustaz? Kalaupun misalnya kita akhirnya melakukan sesuatu yang tadi kurang pas, kemudian kita klarifikasi. Dan menurut Ustaz bagaimana pandangan terkait dengan klarifikasi atau mengkomunikasikan sesuatu yang kita sudah terlanjur lakukan sebelumnya, tapi respon netizen atau masyarakat kurang baik Ustaz? Terkait masalah klarifikasi, ini bukti bahwasanya yang bersangkutan mengaku salah ya. Atau setidaknya dia mencari pembelaan. Sehingga saat dia berada di posisi tidak aman karena serangan dari netizen, barulah dia menyatakan klarifikasi. Tapi tidak semuanya selesai dengan klarifikasi. Artinya sebelum kamu berbuat, berpikirlah dulu terhadap konsekuensi ke depan. Sehingga jangan kemudian sembarangan melakukan kesalahan dengan dalih, setelah ini saya bisa klarifikasi. Kalau seperti itu terjadi, maka adanya klarifikasi berarti akan memberi ruang bagi orang untuk bertindak salah, bertindak sembarangan, bertindak nggak karuan. Setelah itu nanti ditutupi dengan klarifikasi. Klarifikasi tentu saja boleh dilakukan. Namun untuk hal yang misalnya orang tidak sengaja berbuat salah atau keliru, kemudian sempat dilihat oleh orang lain dan seterusnya. Tapi bukan berarti memberikan ruang bagi orang untuk sengaja melakukan tindakan yang nggak sopan, tindakan yang salah di depan umum, kemudian dia merasa nanti bisa saya tutupi dengan klarifikasi. Karena itu Nabi SAW peringatkan, la tatakallam bikalamin ta'tadiru min. Jangan kamu suka mengucapkan kalimat yang kemudian setelah itu kamu klarifikasi. Karena kalau seperti ini terlalu sering, akan merusak kehormatan seseorang. Di sini dia salah, di sini dia salah, dan dia merasa saya bisa tutupi itu dengan klarifikasi. Dan nyatanya luka di masyarakat tidak selesai dengan klarifikasi. Berkali-kali orang membuat pernyataan publik untuk klarifikasi, jumpa pers, kemudian dia menyatakan dalam rangka klarifikasi, tapi ternyata urusan tidak selesai. Sehingga hormati dirimu sendiri, sayangi dirimu sendiri, dan jaga kehormatan dirimu dengan cara berhati-hati ketika bicara, berhati-hati ketika beraktivitas, berhati-hati ketika bertindak, agar kamu itu tetap dihormati oleh masyarakat. Kehormatan kamu tetap terjaga di masyarakat. Jangan kemudian sembarangan melakukan kesalahan dengan alasan nanti setelah ini saya bisa berklarifikasi. Karena tidak semua klarifikasi itu menyelesaikan masalah. Masya Allah, luar biasa kaum muslimin. Beginilah akhlak para asatid salafi kaum muslimin. Tidaklah mereka berbicara sesuatu, berbuat sesuatu, menilai sesuatu, kecuali pertimbangannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena memang Al-Quran dan Sunnah, ya, syariat Islam secara umum, ini mengatur semua lini kehidupan kita. Semuanya diatur di dalam syariat Islam. Termasuk cara bercanda dengan istri pun ada aturannya. Nggak sembarangan. Ya. Nabi Muhammad SAW seperti yang disebutkan oleh Ustadz Aminur Bait hafizahullah ta'ala tadi kaum muslimin, beliau juga bercanda kepada istrinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan sebaik-baik orang itu yang baik terhadap istrinya. Dan Nabi Muhammad SAW itu manusia yang paling baik terhadap istrinya. Nabi Muhammad SAW juga bercanda kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Akan tetapi nggak pernah kita mendengar riwayat Nabi Muhammad SAW ya kemudian bercandanya noyor-noyor kepala, mukul-mukul, nggak pernah. Ya, karena itu bukan adab yang diajarkan oleh syariat Islam. Makanya adab ini kaum muslimin, dahulu para ulama itu mempelajari adab itu, Allahu Akbar, puluhan tahun kaum muslimin.
Ya, kalau kita membaca kisah-kisah para ulama terdahulu kaum muslimin, ya, Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan apa? Ya, kami dahulu mempelajari adab itu selama 30 tahun. Sedangkan mempelajari ilmu 20 tahun. Coba ya, artinya mereka mempelajari adab itu lebih lama daripada ilmu kaum muslimin. Menunjukkan bahwa adab itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam syariat Islam, ya. Dan harus difahami kaum muslimin, para asatidz salafi ya, ketika membahas hal-hal yang viral seperti ini, bukan mereka usil, bukan usil dengan urusan orang lain, bukan sibuk mengurusi urusan orang lain, bukan. Akan tetapi ini adalah bentuk saling menasehati bahwa yang seperti itu bukanlah sesuatu yang dinilai baik di dalam syariat Islam. Lebih-lebih itu dilakukan oleh seorang yang katanya penceramah, dai, ulama, ya. Maka seorang dai, seorang penceramah, seorang ulama seharusnya bisa menjadi contoh tauladan yang baik bagi jamaahnya. Ya, kita bisa membayangkan seandainya ya tokohnya seperti itu, lalu bagaimana jamaahnya kaum muslimin? Tokohnya saja seperti itu kaum muslimin, ya, kepala istrinya ditoyor-toyor di hadapan umum. Naudzubillah min dalik, naudzubillah min dalik. Seharusnya seorang tokoh itu ya benar-benar menjadi guru bagi jamaahnya. Guru itu digugu dan ditiru, dipercaya dan diikuti. Ya kalau yang dipercaya, yang diikuti memberikan contoh yang seperti itu, maka musibah kaum muslimin, ya. Guru kenceng berdiri, murid kenceng berlari. Kalau gurunya noyor-noyor istrinya di hadapan umum biasa, mungkin suatu saat ada seorang suami yang memukul istrinya di hadapan umum, yang kemudian berlindung, berdalih bahwa itu adalah bentuk candaan, bentuk keakraban dia kepada istrinya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan kaum muslimin kita bisa selektif memilih tokoh, memilih guru untuk kita ambil agamanya kaum muslimin. Dan ingat pesan seorang ulama besar, Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah. Beliau mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun fangzur amman ta'khuduna dinakum." Ya, ilmu itu adalah bagian dari agama, maka hendaklah kalian itu memperhatikan dari siapa kalian mengambil ilmu agama ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.